Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 622, Kembalinya Raja Naga 3. Pada saat ini, berita tentang Niu Shuang, Kaisar Qi dan kekuatan lain yang akan memusnahkan Sekte Naga menyebar dan terus diperbarui di situs Underworld. Ketika seniman bela diri dunia bawah melihat kekuatan mengerikan dari Ajaya dan Lan Qingyue, mereka tercengang. Bagi dua gadis untuk memiliki kekuatan ahli tertinggi, dampak visual dan psikologis pada mereka sangat besar. Raja Naga pasti mendapatkan warisan yang tak tertandingi. Jika tidak, Sekte Naga tidak akan meningkat begitu cepat. Gadis-gadisnya juga tidak akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Ini benar-benar gila. Jika Raja Naga tidak mati, dunia bawah akan menjadi milik mereka di masa depan. Saya percaya pemusnahan Sekte Naga kemungkinan akan memungkinkan banyak sekte suci lainnya menghela nafas lega. Di situs Underworld, berbagai seniman bela diri bertukar pandangan mereka. Bagi sekte dan klan suci yang tidak menuju ke River Town, perhatian mereka terfokus pada situs Underworld saat mereka menunggu berita yang mengonfirmasi Sekte Naga dimusnahkan. Ark, kotoran. Anggota Sekte Naga sangat kuat. Hati-hati. 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 Sama seperti ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis bentrok dengan 200 anggota Sekte Naga, pedang pengisian dan pedang pengembalian yang menakutkan menyerang terus-menerus. Kelompok ikan pedang emas membunuh lebih dari 20 ahli bawaan dengan ilmu pedang mereka yang luar biasa. Ini mengejutkan para ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis saat mereka menggeram dengan keras. Membunuh. Pada saat ini, para Dragonian mengubah lengan mereka menjadi cakar naga yang menakutkan untuk menyerang musuh mereka secara langsung. Mereka tidak takut menghadapi kematian. Untuk Sekte Naga dan Raja Naga, mereka rela mengorbankan nyawa mereka. Pada saat-saat paling kritis untuk Sekte Naga, semua naga melepaskan aura yang sama sekali mengabaikan kematian. Serangan tak kenal takut itu bersama dengan kemampuan pertahanan yang tangguh membuat merinding duri 400 ahli bawaan dari Donghua Secret Sect dan Devil Corps Palace. Ajaya, Qingyue, mundur dan istirahatlah. Petik 2. Guan Suking berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Xiao Yu dan Elder Fang, yang berada di sampingnya, sama-sama pucat. Dewi Suci, Sun Lingxiu, lebih menyerupai Dewi Frost pada saat ini. Menyerang. Guan Suking mengertakkan gigi dan melambaikan pentungan teratai di tangannya. Tandan bunga teratai api ditembakkan ke arah musuh di depannya. Serangannya tampak tidak terbatas dan serangan menakutkan terus berlanjut tanpa henti. Kekuatan destruktif dari serangannya mengejutkan kerumunan yang menonton dari jauh. Pertimbangan. Sebuah cahaya putih dipancarkan dari Sun Lingxiu dan ditembakkan seperti sinar-sinar aurora. Di sampingnya, Miracle Dr. Bloodman menatap ke depan dengan pahit saat dia mencoba yang terbaik untuk melindungi tuannya. Xiao Yu dan Elder Fang tidak berpartisipasi. Mereka lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat. Pada saat ini, mereka telah memilih untuk tidak menyerang ke depan dan perhatian mereka tertuju pada Kaisar Qi dan Niu Shuang. Sekitar 6 dari mereka, 2 ikan todak emas level 11 melindungi mereka. Jika kita menghadapi bahaya nyata nanti, aku akan mengaktifkan barisan pertahanan di dalam pentunganku dan kita akan kabur bersama. Ajaya menopang tubuhnya yang terluka dan berjuang untuk berdiri tegak. Ajaya, dulu kami salah. Izinkan saya meminta maaf kepada Anda. Jika kita bisa melewati malapetaka ini, kita akan menjadi saudara perempuan. Petik 2. Lan Qingyue juga telah berdiri sekarang dan memegang Ajaya dengan lembut. Kalau begitu, kamu akan memiliki 2 saudara perempuan lagi. Ajaya tertawa terbahak-bahak saat memandang Sun Lingxiu di sampingnya. Sister Lingxiu hebat. Lan Qingyue tersenyum tipis. Dia lebih baik dari kalian semua. Ajaya langsung. Dia tersenyum sebelum mendesah. Jika aku tahu tentang ini, aku tidak akan mengikutinya ke sini. Lan Qingyue terkekeh dan tahu bahwa Ajaya hanya mengatakan itu karena ketidaksenangan. Itu sangat masuk akal. Seorang gadis dari negara asing mengikutinya ke sini. Namun, dia bahkan tidak bisa menemuinya untuk periode berikutnya. Dan dia harus menderita perlakuan dingin mereka. Gadis biasa tidak akan menerima keluhan seperti itu, apalagi fakta bahwa dia adalah seorang putri. Maafkan saya, Lan Qingyue berkata dengan nada meminta maaf. Dia berbalik untuk menatap Niu Shuang dan Kaisar Qi sebelum berkata,
mari kita hentikan mereka berdua bersama-sama. Masih ada harapan. Betul sekali. Bawahan Xiao Xian benar-benar kuat. Petik 2. Ajaya melihat ke seluruh medan perang dan mengungkapkan senyuman. Detik berikutnya, dia berbalik dan menatap Ni Wushuang dan Kaisar Qi dengan dingin. Bagaimana bisa Sekte Naga begitu kuat? Petik 2. Hampir 40 atau 50 ahli bawaan telah meninggal. Namun, tampaknya tidak ada dari Sekte Naga yang mati. Petik 2. Apakah kamu yakin? Bagaimana bisa anggota Sekte Naga begitu menakutkan? Rasanya mereka bahkan tidak berada di level pertarungan yang sama. Meskipun kita memiliki 400 ahli bawaan di pihak kita, belum tentu kita akan mampu mengalahkan 200 anggota Sekte Naga. Petik 2. Tersebar di sekitar medan perang, kerumunan itu terkejut saat menyaksikan pertempuran yang berlangsung di depan mata mereka. Pertempuran antara 600 ahli bawaan benar-benar mengerikan dan mencengangkan. Namun, setelah semenit, mereka ngeri melihat bahwa ahli bawaan di pihak mereka terbunuh dengan cepat. Meskipun mereka memiliki 2 kali lipat jumlah ahli bawaan, mereka masih kalah. Jika pertempuran terus berlanjut, hasilnya belum pasti. Murid Sekte Naga ini benar-benar bermasalah. Melihat bagaimana pertempuran itu berkembang, Kaisar Qi berkomentar dengan wajah serius. Mari kita mulai dan akhiri pertempuran dengan cepat. Kekejaman melintas di mata Ni Wushuang. Dia melambaikan pedang panjang spiritual di tangannya dan energi pedang emas yang menakutkan diluncurkan ke depan. Membunuh. Kaisar Qi bergerak pada saat yang sama dan menyerang ikan pedang emas. Sekarang, melihat Ni Wushuang dan Kaisar Qi telah bergabung dalam pertarungan, Lan Qingyue dan Ajaya mengertakkan gigi dan menuju ke arah mereka berdua. Xiao Yu dan Elder Fang mengikuti di belakang dengan tegas dan kerangka hitam pada mereka mulai memanjang dengan gila. Kalian berdua baru saja kalah tapi berani menghadapi kami lagi. Sepertinya aku harus benar-benar melumpuhkan kalian berdua kali ini. Petik 2. Ni Wushuang berkomentar kasar ketika dia melihat Lan Qingyue dan Ajaya menyerang ke arahnya lagi. Kali ini, kami juga di sini. Xiao Yu menggeram. Tanpa sedikit pun rasa takut, dia menerjang ke depan dengan pedang tulang di tangannya. Cih! Kaisar Qi dan Ni Wushuang mendengus dan mengayunkan peralatan spiritual mereka. Bam! Peralatan spiritual dihentikan oleh Lan Qingyue dan 3 gadis lainnya tetapi mereka didorong mundur. Sekte Naga benar-benar cukup kuat. Mereka mampu mencapai alam buding di dunia ini yang sedang mengalami penurunan Samandharma. Apalagi mereka masih sangat muda. Sepertinya mereka mewarisi beberapa warisan yang sangat kuat. Petik 2. Setidaknya itu akan menjadi warisan kelas immortal. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa mencapai level seperti itu. Petik 2. Sekarang setelah kita turun ke dunia nyata sebelumnya, kita mungkin memiliki kesempatan besar untuk bertemu di hadapan kita. Keempat lelaki tua itu berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Semuanya memiliki getaran menjadi lebih unggul dari yang lain. Ketika mereka melihat Lan Qingyue dan Ajaya, mereka sangat terkejut. Ya ampun, gadis muda itu tidak terluka sama sekali meski dipukul oleh pemimpin Sekte Ni Wushuang. Petik 2. Kotoran. Pemimpin Sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi telah ditahan oleh mereka berempat sementara 400 ahli bawaan dibantai dengan cepat oleh 200 anggota Sekte Naga. Mungkinkah penghancuran Sekte Naga akan berubah menjadi? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana murid dari Sekte Naga bisa begitu kuat? Lihatlah serangan api dari gadis itu. Dia sama sekali tidak tersentak. Kekuatan destruktifnya terlalu gila. Petik 2. Jika ini terus berlanjut, 400 ahli bawaan akan dikalahkan. Itu tidak mungkin, bagaimana mungkin mereka tidak bisa memusnahkan Sekte Naga dengan formasi yang begitu besar mengingat Raja Naga sudah mati. Petik 2. Sekte Naga, bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Kerumunan di sekitarnya bisa merasakan jantung mereka berdebar keras saat mereka menyaksikan pertempuran di hadapan mereka dengan tidak percaya. 400 vs 200. Namun, mereka dibunuh dengan cepat. Ini telah melebihi harapan semua orang. Di situs Underworld, semua seniman bela diri tercengang menyaksikan apa yang ada di utas streaming langsung. Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Mungkinkah misi pemusnahan Sekte Naga akan berakhir dengan kegagalan kali ini? Semua orang bisa merasakan jantung mereka berdetak kencang. Sekte Naga terlalu kuat. Bahkan ketika mempertimbangkan bahwa Raja Naga telah meninggal,
dua ahli tertinggi dari pemimpin sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi, bersama dengan 400 ahli bawaan, masih tidak dapat membasmi sekte naga. Mengerikan sekali. Itu terutama terjadi pada pendekar pedang dengan pedang panjang emas. Serangan mereka sangat gila sehingga kerumunan bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Seorang pendekar pedang dan realem bahkan bisa melawan dua ahli dan realem dan masih berada di atas angin. Yang paling mengejutkan adalah Kaisar Qi dan pemimpin sekte Ni ditahan sementara dan tidak bisa bergabung dalam pertarungan. Sampah. Sepertinya kita harus mengambil tindakan sendiri. Petik 2. Pada saat ini, seorang lelaki tua, yang berdiri di samping dengan perasaan superior, menggerutu dengan tidak puas. Baik, mari kita akhiri ini secepatnya agar kita bisa menginterogasi gadis-gadis itu tentang warisan mereka. Petik 2. Kalau begitu, ayo kita akhiri. Ketika lelaki tua botak yang mengenakan setelan merah menyelesaikan kata terakhirnya, kelompok 4 orang tua terbang di depan. Inilah akhirnya. Keempat lelaki tua itu berkomentar dengan acuh tak acuh dan aura di sekitar mereka langsung menguat. Gemuruh. Pilar api yang mengerikan menjulang dan menjulang lebih dari 1000 meter. 4 pilar yang menyala mengubah seluruh langit. Aura dari 4 lelaki tua itu jauh lebih kuat dari Kaisar Qi dan Ni Wushuang. Kalian benar-benar sampah. Itu hanya sekte naga kecil, namun Anda meminta kami untuk turun tangan. Seorang lelaki tua berkomentar dengan jelas. Dia melambaikan tangannya dan gelombang serangan mengerikan menyapu para dragonian dan ikan pedang emas. Ledakan. Ya ampun. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Mereka. Di belakang mereka, semua seniman bela diri di dunia bawah yang menyaksikan ini benar-benar tercengang. Aura ini terlalu kuat. Meski berada jauh, mereka merasa tercekik. Keempat orang tua itu, sekte naga pasti akan dimusnahkan sekarang. Bahkan jika Raja Naga ada di sekitar, hasilnya tidak akan berubah. Petik 2. Pilar api 1000 meter adalah sesuatu yang mereka pikir hanya akan ada di ujung dunia. Mempertimbangkan kekuatan yang menakutkan, memusnahkan sekte naga akan menjadi berjalan-jalan di taman. Menurut pendapat orang-orang ini, pemusnahan sekte naga masih mudah bahkan jika Raja Naga ada di sekitar. Bab 623, Kembalinya Raja Naga 4. Sombong. Ini adalah pertama kalinya seniman bela diri dunia bawah melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Itu juga pertama kalinya mereka melihat kekuatan menakutkan seperti itu dari dunia 9 kaldron. Pilar api 1000 meter, penindasan yang menakutkan, dan pemandangan yang menghancurkan. Semua momentum dan penindasan darinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Perbedaannya sangat besar. Apa? Oh tidak. Mereka benar-benar memiliki sosok yang begitu tangguh di sini. Petik 2. Geng, termasuk Xiao Yu, Elder Fang, Lan King Yue dan Ajaya, yang melawan dengan putus asa, kehilangan warna di wajah mereka. Melihat aura yang mendominasi seperti itu, semburat keputusasaan muncul di mata mereka. Baik Ni Wushuang dan Kaisar Qi mendengus saat mereka menyapu pandangan dingin mereka ke semua orang di sekte naga sebelum mereka berjalan kembali. Ledakan. Mata keempat tetua itu seperti obor dengan percikan api di mata mereka ketika mereka melihat medan perang. 200 murid sekte naga melawan lebih dari 400 ahli bawaan dari pihak mereka. Namun, lebih dari 60 ahli bawaan telah meninggal dalam waktu singkat, sehingga jumlah totalnya menjadi kurang dari 400. Ada ketidakpuasan di mata seorang tetua saat dia mengayunkan lengannya, melemparkan bola api ke arah murid-murid sekte naga. Oh tidak, minggirlah sekarang. Setelah melihat serangan itu, mata Mo Qinglong terbakar api. Bola api yang dilontarkan lelaki tua itu dengan mudah menghantam jarak 100 meter. Bola api seperti air terjun yang menyala menyerbu ke arah mereka secara langsung. Semua anggota sekte naga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Blokir. Mereka meraung, meningkatkan pertahanan pedang emas dan cakar naga yang menakutkan di depan mereka. Bam, bam, bam. Tapi tetap saja, magma berapi itu meledak seperti air terjun dalam sekejap, membunuh lusinan ikan pedang emas tepat di depan. Ekspresi menyakitkan merayapi wajah mereka sementara tubuh mereka perlahan-lahan berubah dari manusia menjadi ikan todak emas, terbakar di bawah nyala api yang intens saat mereka berubah menjadi hitam arang. Pukulan biasa dari lelaki tua itu telah menjatuhkan kekuatan sekte naga ini.
Melihat lebih dari selusin anggota Sekte Naga kehilangan nyawa mereka seketika, Mo Qinglong terkejut saat dia memutar kepalanya. Menyadari cabang abu-abu masih memancarkan cahaya di Pulau Terapung, dia menghela nafas lega. Lanjutkan, Raja Naga akan kembali untuk membalaskan dendam kita. Petik 2. Mo Qinglong menggeram dengan ekspresi mengerikan. Pada titik ini, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Mungkin klan Golden Swordfish bisa melompat ke laut untuk mencari jalan keluar, tapi mereka tidak akan lari. Mereka bersama Sekte Raja Naga dari Naga. Membunuh. Klan Dragonian dan Golden Swordfish mengamuk. Seketika, semua aura dan vitalitas mereka meledak sepenuhnya, melesat langsung ke langit. Ikuti aku. Biaya. Seorang ahli alam level 11 dan dari klan ikan pedang emas tetap tanpa ekspresi. Saat menghadapi kematian, matanya hanya menahan dingin kemasan. Tanpa kesedihan, tanpa sukacita, tanpa pamrih, tak terkalahkan. Ikan pedang emas. Menembus. Menembus tubuh mereka adalah naluri alami mereka sebagai klan ikan pedang emas. Saat mereka dulunya adalah ikan, serangan paling ampuh mereka adalah lari cepat. Meskipun mereka telah mempelajari ilmu pedang, gerakan menusuk mereka tetap merupakan serangan terkuat mereka. Menusuk dengan tubuh mereka, berdengung. Satu persatu, tubuh ikan pedang emas menggantung diri di udara. Seolah-olah mereka berada di lautan, mereka membawa pancaran cahaya mereka yang menakutkan, menyerang 300 ahli bawaan lahir tepat di depan mereka. Mereka tahu bahwa menyerang 4 tetua sama sekali tidak berguna. Karenanya, mereka hanya bisa menyerang orang yang memiliki level yang sama dengan mereka. Huff, beraninya kau mencoba menyerang di depan kita. Melihat klan ikan pedang emas mempersiapkan sikap menyerang mereka, ada penghinaan di matanya saat dia melambai, memanggil, api Harma. Bum-bum. Begitu suara lelaki tua itu bergema, tanah di bawah ikan pedang emas meledak menjadi retakan. Api menakutkan keluar dari bawah tanah, meletus menjadi api yang berkobar-kobar. Ini gila. Apakah mereka para dewa legendaris? Hanya gelombang sederhana, dan mereka bisa membawa kehancuran ke dunia. Petik 2. Tidaklah terlalu dibuat-buat untuk mengatakan bahwa mereka adalah makhluk abadi yang legendaris. Hanya gelombang dan mereka membawa kehancuran ke langit dan bumi. Dengan satu ayunan, mereka bisa memusnahkan apapun. Mereka adalah dewa legendaris. Petik 2. Saya punya perasaan aneh tentang keempat orang itu. Pemimpin Sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi menghormati mereka. Sekte suci abadi yang baru didirikan juga dipimpin oleh mereka berempat. Semua pemimpin sekte dari sekte suci sangat menghormati mereka. Petik 2. Mungkinkah mereka dari dunia lain? Setelah pemimpin sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi masuk ke dunia lain, mereka berempat tiba-tiba muncul di samping mereka. Petik 2. Semua kerumunan di sekitarnya menyaksikan 4 orang dengan ngeri, saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Ayunan lengan bisa mengubah dunia, dan benturan itu sangat menakutkan, seolah-olah berasal dari makhluk abadi yang legendaris. Di hadapan keempat tetua ini, mereka merasa tidak penting seperti semut. Sekelompok anggota Sekte Naga itu benar-benar tak kenal takut. Mereka benar-benar terus menyerang. Petik 2. Astaga, anggota Sekte Naga sudah gila. Tapi segera, mereka akan dimusnahkan. Petik 2. Semua orang merasa ngeri saat mereka melihat ke depan dengan kaget. Di sana, lebih dari ratusan anggota Sekte Naga memancarkan cahaya kemasan dengan api yang berkobar, menyerbu ke depan dengan ganas. Kecepatan mereka sangat menakutkan sehingga bahkan para ahli dengan level yang sama tidak dapat melawan. Oh tidak, ahli bawaan yang merasa lega dan siap untuk pertunjukan terkejut saat melihat anggota Sekte Naga yang tak kenal takut. Berlindung, mereka berteriak keras. Namun, Golden Swordfish bertekad untuk menyerahkan nyawa mereka. Bahkan ketika tubuh mereka diselimuti oleh api Harma, serangan mereka tidak berhenti. Keempat tetua sedikit meringis ketika mereka melihat ikan pedang emas yang tak kenal takut. Yang dibutuhkan hanyalah 1 detik bagi ikan pedang emas untuk menyerbu ke dalam kelompok ahli bawaan. Jeritan putus asa terdengar seketika. Merayu azabmu sendiri. Setelah melihat orang-orang mereka terbunuh, kedinginan mengambil alih wajah Ni Wushuang dan Kaisar Qi saat mereka menggunakan pedang panjang mereka di Golden Swordfish. Mencoba menyerang. Ajaya melihat mereka berdua melancarkan serangan saat dia mengangkat pentungan di tangannya dengan tatapan yang mengerikan. Sebuah teratai besar muncul di depannya.
Dengan ukuran beberapa ratus meter, teratai itu dilemparkan ke Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Cek-cek, peralatan spiritual level 13. Peralatan spiritual yang digunakan oleh seorang immortal. Petik 2. Keempat tetua itu menatap pentungannya saat Ajaya melancarkan serangannya. Secercah gairah melintas di mata mereka. Seorang gadis pada akhirnya adalah seorang gadis. Cemooh seorang tetua saat dia memegang tongkat di tangannya. Bunga teratai yang dilepaskan Ajaya bergetar hebat di udara. Selanjutnya, itu lenyap seperti kembang api. Apa? Ajaya langsung memucat. Dia terhuyung mundur sementara Xiao Yu dengan cepat memeganginya. Bam, bam, bam. Saat itu, Ni Wushuang dan Kaisar Qi bergegas ke ikan pedang emas. Pedang pembunuh yang panjang dan tinju es itu menghantam tubuh ikan pedang emas. Bab 624, Kembalinya Raja Naga 5. Ini sudah berakhir. Sudah pasti sudah berakhir sekarang. Petik 2. Sekte Naga akan dimusnahkan sekarang. Ini akhirnya berakhir. Sekte Naga terlalu kuat. Bahkan dengan 4 orang tua dengan kekuatan seperti immortal, mereka masih berhasil membunuh lebih dari 100 ahli bawaan dari pihak kita. Ini gila. Cih, Sekte Naga tidak akan pernah menyangka pihak kita memiliki 4 eksistensi seperti immortal. Dengan 4 lelaki tua di pihak kita, dunia bawah akan menjadi sekte suci abadi di masa depan. Petik 2. Di sekitar medan perang, seniman bela diri yang berada di bawah alam bawaan terkejut dan gembira melihat anggota Sekte Naga dibunuh satu demi satu. Setelah memusnahkan Sekte Naga, mereka akan menjadi penguasa dunia bawah di masa depan. Pertempuran itu juga menyebabkan keributan besar di situs Underworld. Terutama karena kekuatan yang menakutkan dari keempat lelaki tua itu. Pemandangan pilar api setinggi 1000 meter dan kehancuran pegunungan dengan gelombang tangan mereka telah membuat semua orang merasa bahwa mereka sangat kecil di dunia ini. Bahkan orang-orang dari klan suci dan sekte suci tercengang dan ketakutan. Gila, keempat orang tua itu terlalu menakutkan. Apakah mereka yang abadi tercatat dalam sejarah? Sepertinya seluruh dunia bawah akan menjadi sekte suci abadi setelah hari ini. Petik 2. Hais, mereka bukanlah sesuatu yang mungkin bisa kita tolak. Setelah pertempuran ini, mari menyerah pada mereka. Petik 2. Kekuatan mereka mungkin setara dengan kekuatan kuat itu secara internasional. Ini gila, dunia bawah akan bersatu. Petik 2. Di depan 4 orang tua, yang disebut sekte suci hanyalah semut yang bisa dimusnahkan dengan lambaian tangan mereka. Tidak mengherankan bahwa pemimpin sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi bersedia untuk menyerah dan bergabung dengan sekte suci abadi. Petik 2. Setelah pertempuran besar ini, mari menyerah pada mereka juga. Bahkan jika Raja Naga masih ada, dia masih akan dibunuh jika dia menghadapi keempat lelaki tua itu. Tidak ada yang bisa mengubah situasi saat ini. Bersiaplah untuk menyerah. Petik 2. Saat semua kekuatan dunia bawah menyaksikan apa yang terjadi, mereka tersentak kagum. Semua pasukan telah memutuskan dan bersiap untuk menyerah setelah pertempuran ini. Ini karena kekuatan yang ditunjukkan oleh keempat lelaki tua itu bukanlah sesuatu yang mungkin bisa mereka tolak. Saya ingat bahwa beberapa keluarga di Rivertown adalah pendukung kuat dari Sekte Naga. Kalau begitu, mari kita musnahkan orang-orang itu untuk mengekspresikan kesetiaan kita. Petik 2. Beberapa pasukan kelas 1 dan kelas 2 telah mengambil keputusan. Penghancuran Sekte Naga telah dilemparkan ke dalam batu. Demikian pula, penyatuan dunia bawah juga telah dilemparkan ke dalam batu. Pada saat ini, apa yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan buku-buku bagus dari Sekte Suci Abadi. Faktanya, akan lebih baik jika mereka bisa bergabung dan menjadi sekte cabang. Pergilah. Beberapa keluarga bergerak cepat. Mereka ingin mengungkapkan kesetiaan dan ketulusan mereka sebanyak yang mereka bisa sebelum Sekte Naga dimusnahkan. Bawa gadis-gadis ini kembali untuk diinterogasi. Sekte Naga telah menderita kerugian besar. Hanya 30 hingga 40 naga yang tersisa di Pulau Terapung. Seorang lelaki tua berdiri di udara dan memandang rendah mereka dengan perasaan superior. Matanya tertuju pada Xiao Yu, Ajaya, Guan Suking, dan 3 gadis lainnya saat dia berkomentar dengan penuh antisipasi. Iya, Yang Mulia, serahkan pada kami. Petik 2. Kerumunan dari Diabolism mengungkapkan senyum keji saat mereka menatap Xiao Yu dan gadis-gadis lainnya. Hehe, para gadis dari Raja Naga. Saya menjadi bersemangat hanya dengan memikirkannya.
Petik 2. Seorang pria parubaya dengan lidah yang panjang menjilat bibirnya saat dia berjalan menuju gadis-gadis dengan jijik. Berhati-hatilah dengan kedua gadis itu. Seorang lelaki tua mengingatkan. Ini akan baik-baik saja. Dengan yang mulia di sini, kami akan baik-baik saja. Pria parubaya itu tersenyum. Kedua pemimpin dari Crimson Buck menyeringai menyeramkan saat mereka menatap Xiao Yu dan para gadis. Tangkap kami. Lupakan saja. Anda tidak akan menangkap kami bahkan jika kami mati. Petik 2. Xiao Yu, Guan Suking dan gadis-gadis lainnya memperlihatkan penampilan yang teguh. Lebih dekat denganku. Siap-siap. Ajaya memegang pentungan di tangannya dengan erat dan berbicara dengan lembut kepada Xiao Yu dan gadis-gadis lainnya. Xiao Yu, Elder Fang, Guan Suking, Lan Qingyue, dan Sun Lingsui bergerak perlahan menuju Ajaya. Kita akan bersenang-senang sendiri setelah menangkap mereka. Hehe, gadis-gadis dari Raja Naga. Petik 2. Pria parubaya dengan lidah panjang membuat suara aneh sebelum maju. Membunuh. Ketika Mo Qinglong dan naga yang tersisa melihat mereka, mereka mengepakkan sayap mereka dengan keras dan menyerbu ke arah mereka. Semut, melihat bahwa para naga masih melawan, pentungan di tangan lelaki tua itu bersinar dengan menyilaukan. Sangkar besar muncul di langit dan menukik ke bawah. Ses, Mo Qinglong dan para naga lainnya mengangkat kepala mereka dan merasa tidak berdaya. Perjuangan yang sia-sia. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat sangkar yang menyala turun dari langit, mereka sangat terkesan dan berkomentar dengan penuh semangat. Ayo pergi. Tangan Ajaya gemetar saat melihat keempat lelaki tua itu menyerang. Secara bertahap, darah segar mengalir keluar dari lengannya dan menuju pentungan. Lingkaran api muncul dan mengelilingi mereka berenam. Ajaya, Guan Suking, Lan Qingyue, dan Sun Lingxiu bingung melihat darah segar mengalir keluar dari lengan Ajaya. Jangan tinggalkan lingkaran pertahanan. Ajaya berkomentar dengan wajah pucat. Dia menarik wajah panjang dan melanjutkan, pergi. Detik berikutnya, Ajaya meludahkan darah segar ke pentungan. Lingkaran api di sekitarnya mulai beredar dengan kecepatan yang menakutkan. Hah! Melarikan diri. Petik 2. Saat keempat lelaki tua itu melihat ulah Ajaya, mereka menyeringai. Akankah kami membiarkanmu kabur? Flaming Cell. Seorang lelaki tua mengangkat pentungannya dan menunjuk ke arah Ajaya dan yang lainnya melarikan diri. Weng! Flaming Cell yang besar muncul sekali lagi. Meskipun tidak sekuat Pyro Cell, itu masih memancarkan kekuatan yang menyayat hati. Pindah. Guan Suking sangat marah. Wajahnya memerah saat dia mengangkat pentungan Dewa Api Lotus dan melepaskan bola api panas yang menyengat. Namun, bola api tidak berpengaruh banyak saat mendarat di Flaming Cell. Dia tidak akan bisa menghentikan kita. Ajaya berkomentar dengan cemas. Cincin api itu berputar lebih cepat dan terbang menuju langit. Bam, bam, bam. Ketika cincin api menyentuh Flaming Cell, tabrakan yang intens secara bertahap menciptakan retakan di dalam sel. Jika kamu bisa melarikan diri dari kami berempat, kami akan menjalani hidup dengan sia-sia. Kekejaman melintas di mata seorang lelaki tua ketika dia melihat Flaming Cell yang runtuh. Surga dan bumi. Flaming Cell. Petik 2. Surga dan bumi. Flaming Cell. Petik 2. Di samping lelaki tua itu, 3 lelaki tua lainnya berteriak. Aliran api melesat melintasi langit dan membentuk Flaming Cell yang bahkan lebih menakutkan. Ajaya heran melihat Flaming Cell dari segala arah. Dia meludahkan darah segar lagi ke pentungannya sekali lagi. Biarkan aku mengajarimu semua pelajaran dulu. Seorang lelaki tua melambaikan tangannya dan tombak panjang yang menyala dilemparkan ke arah Ajaya dengan kecepatan yang luar biasa. Ajaya yang sedang memanipulasi pentungan terkejut. Biarkan aku menghentikannya. Guan Suking segera berdiri di depan Ajaya ketika dia melihat tombak panjang menyala yang mendekat. Tidak. Kakak ipar, kamu terlalu lemah sekarang. Pertahanan saya lebih kuat. Petik 2. Xiao Yu ingin mendorong Guan Suking menjauh. Xiao Yu, kamu sudah terluka. Serahkan ini padaku. Saya memiliki darah esensi dari Susaku. Mungkin saya bisa mencapai nirwana. Mungkin aku bisa terlahir kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kalau tidak, akan sulit bagi kami untuk melarikan diri kali ini. Petik 2. Guan Suking teguh. Merasakan serangan panas yang menyengat, dia meringis dan meletakkan kedua tangan di depannya. Upaya yang sia-sia. Melihat Guan Suking mencoba menghentikan serangan itu,
penghinaan melintas di mata keempat pria tua itu. Puff! Tombak panjang api merah dengan mudah menembus pertahanan Guan Suking dan menembus tubuhnya. Gadis-gadis di sekitar Guan Suking dipenuhi dengan keputusasaan. Sun Lingxiu langsung menyuntikkan aliran energi cahaya ke dalam tubuhnya. Silahkan, biarkan aku mencapai tataran nirwana. Petik 2. Tetesan air mata mengalir dari mata Guan Suking. Merasa vitalitas meninggalkan tubuhnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak, pada saat ini, raungan hiruk-pikuk bergema. Bab 625, Pembantaian Dunia Bawah 1. Tidak, raungan hingar-bingar bergema, mengguncang seluruh bumi. Sesosok menyerbu ke arah Guan Suking dan sisanya dengan kecepatan yang menakutkan. Suking, orang yang masuk tidak lain adalah Wang Xian. Dia telah terbang ke River Town dengan kecepatan sangat cepat, tapi dia masih terlambat. Api keluar dari matanya saat dia menatap dada Guan Suking yang telah menembus. Awan niat membunuh yang menakutkan melonjak di dalam hatinya seolah-olah iblis akan keluar dari belenggu. Xiao Xian, saudara, Raja Naga. Setelah melihat kemunculan tiba-tiba Wang Xian, Xiao Yu, Lan Qingyue, Ajaya, Sun Lingxiu, dan Elder Fang, yang telah kehilangan semua harapan, segera berteriak dalam kebahagiaan. Xiao Xian, selamatkan Suking sekarang. Sekarang. Air mata Lan Qingyue segera membasahi pipinya. Saat Wang Xian muncul, dia akhirnya bisa menurunkan ketangguhannya dan berteriak sedih. Saudaraku, periksa kakak ipar Suking. Cepat. Setelah melihat Wang Xian, Xiao Yu akhirnya memiliki seseorang untuk diandalkan saat dia menangis dengan keras. Dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Petik 2. Dengan mata merah, Wang Xian memeluk Guan Suking saat dia bergumam. Melihat dada Guan Suking telah ditembus, energi naga Wang Xian bergegas ke tubuhnya dengan panik. Dengan ayunan lengan, dia memasukkan beberapa pengobatan spiritual level 7 ke dalam mulutnya. Kepanikan memenuhi wajahnya saat dia menatap Guan Suking. Kamu akan baik-baik saja. Wang Xian sedikit gemetar. Xiao Xian, kamu kembali. Itu keren. Aku tidak akan mati. Saya bisa mencapai nirwana dan terlahir kembali. Petik 2. Melihat kembalinya Wang Xian, Guan Suking tersenyum saat dia berbisik kepadanya. Tidak, yakinlah. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Petik 2. Wang Xian menyentuh dada Guan Suking, merasakan vitalitasnya menghilang di dalam tubuhnya saat dia menjadi dingin. Senang untuk mendengarnya. Saya belum ingin meninggalkan Anda. Saya hanya ingin istirahat. Beristirahat. Saat Guan Suking mengatakan ini, dia menutup matanya. Wang Xian perlahan menutup matanya saat dia merasakan detak jantungnya yang melemah. Energi naga terus mengalir ke tubuhnya dengan panik. Tapi itu hampir tidak bisa mempertahankan detak jantungnya yang goyah. Ini membuat Wang Xian dingin. Raja Naga, itu Raja Naga. Dia kembali. Astaga. Saat itu, kerumunan di sekitarnya mulai berseru kaget. Kerumunan, termasuk ahli bawaan itu, penuh keheranan, dengan ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Wang Xian melayang-layang. Reputasi adalah yang terpenting. Teror yang dibawa Raja Naga bersamanya terukir di tulang mereka. Oleh karena itu, kemunculan tiba-tiba Raja Naga membuat ngeri di wajah semua orang. Banyak seniman bela diri tanpa sadar terhuyung-huyung mundur dengan gentar. Apa yang perlu ditakuti? Jadi bagaimana jika Raja Naga tiba? Bahkan jika Raja Naga lain tiba, mereka akan mati hari ini. Petik 2. Pada saat ini, pemimpin Crimson Buck of Diabolism berteriak, menatap dingin ke arah Wang Xian, dengan mata yang melonjak dengan niat membunuh. Betul sekali. Jadi bagaimana jika Raja Naga ada di sini? Dia di sini untuk kematiannya. Petik 2. Dia tepat waktu. Hari ini kita akan menyaksikan pembunuhan naga itu. Petik 2. Semua seniman bela diri telah menyadari ini setelah pemimpin Bak Merah berteriak. Mereka menatap Raja Naga, lalu kembali ke empat tetua. Dengan mereka di sekitar, jadi bagaimana jika Raja Naga ada di sini? Bahkan dua Raja Naga akan mati, apalagi yang ada di sini. Di forum dunia bawah, semua orang ngeri melihat kemunculan Raja Naga. Tapi segera, mereka santai lagi setelah melihat empat tetua yang menindas. Mengingat situasi seperti itu, bahkan Raja Naga tidak akan bisa membalikkan keadaan. Keempat tetua itu terlalu menakutkan. Raja Naga,
Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Setelah melihat kemunculan Wang Xian yang tiba-tiba, Ni Wushuang dan Kaisar Qi mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka mengira Raja Naga sudah mati. Tapi ternyata sebaliknya. Jika bukan karena immortal dari dunia Yongchang menyelamatkan mereka, mereka mungkin akan binasa. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Naga adalah orang yang sangat beruntung. Raja Naga itu tangguh. Kaisar Qi menatap dingin ke arah Wang Xian dan mengungkapkan senyum tipis. Oh, inikah Raja Naga itu? Petik 2. Keempat tetua mempelajari Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Hehe, sosok terkenal di dunia nyata. Raja Naga, beruntung kamu belum mati. Jika tidak, kita akan kehilangan bakat di dunia nyata. Sayang sekali. Petik 2. Selanjutnya, keempat tetua tertawa dan menatap Wang Xian dengan mudah. Ada tatapan mengejek di mata mereka. Bakat yang tak tertandingi di dunia nyata bagi mereka hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Jadi bagaimana jika kultivasinya telah maju ke Buding Realem? Dalam hal kekuatan tempur, dia masih jauh. Tidak buruk bagi seorang anak laki-laki untuk mencapai tahap ini. Karena dia juga bisa membawa orang kepercayaannya ke tahap ini, dia pasti mendapatkan warisan yang menakutkan. Bagus. Beritahu kami tentang itu, dan kami akan memberimu kematian cepat. Petik 2. Seorang penatua berseri-seri pada Wang Xian saat dia berbicara. Dalam pandangannya, sangat menyenangkan melihat Wang Xian. Betapa mendominasi. Tidak ada yang berani berbicara dengan Raja Naga di dunia bawah untuk waktu yang lama. Petik 2. Orang-orang yang berani melakukannya sekarang adalah orang mati. Namun, saya khawatir ini tidak akan sama lagi. Petik 2. Mereka benar-benar mengabaikan Raja Naga. Namun, empat tetua seperti dewa cocok untuk melakukannya. Petik 2. Semua orang tercengang dengan bagaimana keempat tetua berbicara kepada Wang Xian dengan cara yang sombong. Itu dulu adalah era Raja Naga. Tapi sekarang, semuanya akan segera berakhir. Senang rasanya memiliki Raja Naga di sini, sekarang kita bisa menyaksikan pembantaian naga. Semua orang beralih ke suasana hati yang berbeda saat mereka memusatkan perhatian dengan sungguh-sungguh. Itu adalah pembunuhan naga. Raja Naga yang sombong namun tak terkalahkan itu. Wang Xian tidak sengaja mendengar percakapan di sekitarnya tanpa kata-kata. Dia menundukkan kepalanya dan menyeka darah dari sudut bibir Guan Suking. Dia berdiri dengan lembut, menggendong tubuhnya, menatap adiknya. Dia berbalik dan memandang Lan Qingyue, Sun Lingxiu, Ajaya, dan Elder Fang. Wang Xian mengulurkan tangannya dan menyeka air mata dari pipi mereka. Saya terlambat. Wang Xian menatap gadis-gadis yang tampak pucat dengan sakit hati. Dia mengeluarkan pil eliksir dan memberikannya kepada mereka. Tidak, Xiao Xian, kamu tidak terlambat. Petik 2. Mata Lan Qingyue memerah karena dia tidak bisa menahan tangis lagi. Senang kamu di sini. Ajaya merasakan beban di pundaknya saat dia melengkungkan bibirnya, menampakkan senyuman bak dewi. Terserah padamu, Xiao Xian. Sun Lingxiu, seperti biasa, percaya pada Wang Xian saat dia berbicara dengannya. Wang Xian tersenyum pada mereka dan berbalik perlahan. Seketika, wajahnya menjadi sangat dingin. Seolah-olah musim dingin telah tiba, dengan iblis turun ke bumi. Dia menyapu pandangannya ke seluruh tubuh para naga dan ikan pedang emas dengan niat membunuh yang mendidih di dalam dirinya. Bab 626, Pembantaian Dunia Bawah 2. Hanya 2 ikan todak level 11 yang tersisa dari ras ikan todak emas. Adapun Dragonian, 31 selamat. Kerugian bencana. Dari 200 anggota Sekte Naga, kurang dari 1/5 yang tersisa. Wang Xian menarik napas dalam-dalam, melihat ke semua orang dan berkata tanpa emosi, aku kembali. Saya kembali. 4 kata dingin memasuki telinga 5-6 ribu orang yang hadir. Kamu tepat pada waktunya untuk dimakamkan dengan Sekte Nagamu dan yang lainnya. Ni Wushuang menatap tajam ke arah Wang Xian setelah mendengarnya. Raja Naga telah membunuh lebih dari 10 ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua dan mengalahkan Sekte Suci Donghua dengan kekuatan. Dia sudah lama ingin membunuhnya. Haha, Raja Naga, Anda tepat waktu. Hari ini, Crimson Bug saya akhirnya bisa membalas dendam. Petik 2. Biar ku beritahukan ini padamu. Setelah kematianmu, aku akan menyiksa gadis-gadismu dengan kejam. Saya akan membiarkan serangga saya merayap ke dalam tubuh mereka. Aku akan membiarkan mereka mengalami sesuatu yang lebih buruk dari kematian.
Hahaha. Kedua pemimpin Crimson Bug tertawa histeris dan mata mereka berseri-seri karena haus darah. Haha, Raja Naga, kau telah membunuh pengawal dan sesepuh dari Sekte Suci Donghuaku. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Petik 2. Niwuya juga menatap Wang Xian dengan ekstasi. Wajahnya berkerut saat dia tertawa histeris. Bunuh naga itu. Bunuh naga itu. Jadi bagaimana jika kamu kembali? Haha, kita akan membunuh naga itu. Petik 2. Pada saat ini, kerumunan seniman bela diri di sekitarnya menghadapi Wang Xian tanpa rasa takut. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak takut terhadap Raja Naga yang pernah menanamkan rasa takut pada mereka. Mereka sangat bersemangat menyiksa dan membunuh seorang ahli tertinggi. Kalian semua akan mati. Semua keluarga dan kekuatan yang berpartisipasi hari ini tidak akan pernah memiliki hari kedamaian lainnya. Petik 2. Wang Xian melihat kerumunan di depannya. Lambat laun, amarah di matanya mereda dan digantikan dengan sikap apatis. Sikap apatis yang dingin dan acuh tak acuh. Haha, Raja Naga masih belum menyadari apa situasinya. Petik 2. Dia masih belum menyadari keberadaan macam apa yang dia hadapi. Betul sekali. Jika Raja Naga tahu tentang kekuatan yang menakutkan dari keempat lelaki tua itu, aku ingin tahu apakah dia berani menjadi begitu sombong dan kurang ajar. Petik 2. Aku ingin sekali melihat bagaimana Raja Naga dihancurkan dengan mudah ke tanah. Ketika para seniman bela diri mendengar Wang Xian, wajah mereka penuh dengan penghinaan. Bocah, aku sangat benci kesombonganmu. Di antara empat lelaki tua yang berdiri di tengah mengulurkan lengannya. Ini akan dimulai. Orang tua yang menakutkan itu akan menyerang. Petik 2. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat tindakan lelaki tua itu, mereka langsung gembira. Pencekikan pegangan api. Orang tua itu mengangkat lengannya dan mengenakan sarung tangan berwarna merah menyala. Detik berikutnya, telapak tangan yang membentang selusin meter mencengkeram Wang Xian. Kalian pasti dari Yongchang Immortal Sect. Jika Suking dalam bentuk bahaya apapun, aku akan mengirim seluruh sekte abadi Yongchangmu ke neraka untuk menemaninya. Petik 2. Wang Xian menatap keempat lelaki tua itu dan berkomentar dengan jelas seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang biasa. Hah! Keempat lelaki tua itu tercengang mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Wajah mereka langsung berubah menjadi serius saat mereka berkomentar, bocah sombong. Orang tua ini di sini akan membantai kamu. Petik 2. Orang tua itu menurunkan lengannya dan telapak tangan besar 10 meter itu, yang tampaknya terbuat dari lava, menekan ke arah Wang Xian. Haha, ketika saya, Raja Naga, membantai 100 orang di Sekte Abadi Yongchang, Yang Mulia Hong Yan bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Apa kalian? Petik 2. Haus darah bersinar di mata Wang Xian saat dia mengangkat lengannya sedikit. Ledakan. Telapak tangan raksasa yang menyala yang menekan ke arah Wang Xian itu langsung runtuh ke aliran air. Aku telah memutuskan untuk membantai dunia bawah ini. Wang Xian mengangkat kedua tangannya. Apa? Ketika keempat lelaki tua itu melihat telapak tangan yang menyala-nyala runtuh, ekspresi mereka berubah drastis. Hati mereka sudah berdetak kencang ketika mereka mendengar Wang Xian menyebut Hong Yan. Bagaimana ini mungkin? Bocah, beraninya kau memanggil pemimpin sekte kita dengan namanya dan membuat klaim yang kurang ajar. Petik 2. Seorang lelaki tua marah dan api yang pekat keluar dari tubuhnya. Saat ini, dia seperti gunung berapi yang menakutkan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara air yang mengalir bisa terdengar. Apa? Astaga, apa itu? Tiba-tiba, yang membuat ngeri para seniman bela diri di sekitar, mereka memperhatikan bahwa air laut di sekitarnya naik. Mereka awalnya berada di tengah laut. Saat ini, air laut di sekitarnya terangkat. Itu mencapai ketinggian lebih dari 1000 meter dengan cepat dan mengepung semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Nagaku akan membantai dunia bawah. Setiap orang dan siapapun yang berpartisipasi dalam masalah ini tidak akan pernah memiliki hari damai lain. Petik 2. Wang Xian memandang dengan jelas ke arah 5-6 ribu orang yang tercengang. Air laut yang mengerikan menyapu mereka seperti air terjun raksasa. Apa? Tidak? Tidak, bagaimana ini mungkin? Serangan ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Dengan Wang Xian di tengah, radius beberapa ribu meter dikelilingi oleh dinding air setinggi beberapa ribu meter.
Adegan yang menakutkan itu seperti apa yang bisa dilakukan oleh seorang immortal. Tidak, dia bahkan lebih kuat dari dewa. Beberapa saat yang lalu, mereka berpikir bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh keempat lelaki tua itu cukup mengejutkan. Pada saat ini, dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga, itu seperti membandingkan gerimis dengan hujan lebat. Pemandangan menakutkan itu menyelimuti radius 5 hingga 6 kilometer. Apa artinya ini? Kotoran. Dia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan? Petik 2. Keempat lelaki tua itu tercengang dan tidak menunjukkan jejak ketenangan yang mereka miliki sebelumnya. Merasakan energi air yang menakutkan di sekitar mereka, pikiran dan hati mereka terguncang hingga ke intinya. Ini tidak mungkin nyata. Apa yang dia katakan tidak mungkin nyata. Ini tidak mungkin. Serangan level immortal. Ini pasti tidak mungkin. Petik 2. Keempat pria tua itu meraung. Mereka melenturkan tubuh mereka dan api yang menakutkan menembus awan. Ledakan. Namun, aliran air yang mengerikan menghantam mereka secara langsung. Semua orang menatap keempat lelaki tua itu dengan cemas dan memperhatikan mereka menahan aliran air. Dahi mereka berkeringat dan mata dipenuhi ketakutan. Sial, aliran air menyatu menjadi pedang air yang berukuran lebih dari 1000 meter sebelum jatuh dari langit. Mereka bentrok dengan api, membuat suara mendesis. Namun, energi air di atmosfer terlalu berlebihan. Api itu dengan cepat padam. Ledakan. Tidak, tidak. Keempat lelaki tua itu terperangah saat mereka berjuang untuk menjaga api di sekitar mereka untuk menahan pedang air. Aku tidak akan membiarkan kalian mati begitu saja. Wang Xian menatap mereka sebelum melihat ke kerumunan. Suaranya seperti setan bagi orang banyak. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat empat pria tua yang tidak mampu menahan satu serangan pun dari Wang Xian, keputusasaan di wajah mereka diperbesar berkali-kali. Empat lelaki tua yang tampaknya abadi di mata mereka bahkan tidak bisa menahan serangan dari Raja Naga. Bahkan tidak satu pun serangan. Seberapa besar perbedaan kekuatan? Ledakan. Pada saat ini, mereka merasa seperti diselimuti air laut secara instan. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan apapun. Air laut bahkan telah menyelimuti Niu Shuang dan Kaisar Qi. Keduanya melebarkan mata mereka yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan total. Ark, air laut sedang memanas. Ark, saya tidak bisa menerima ini. Petik 2. Jeritan kengerian bergema saat gerbang menuju neraka dibuka. Bab 627, Pembantaian Dunia Bawah 3. Tidak, kami tidak bisa mempertahankannya. Kami tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Petik 2. Ketakutan dan keputusasaan. Ark, ini air mendidih. Bagaimana bisa mencapai suhu yang menakutkan? Petik 2. Dunia sepertinya akan segera berakhir ketika kerumunan di sekitarnya mendengar jeritan dari empat tetua. Akhir mereka telah tiba. Merasakan tubuh mereka direbus oleh air yang mendidih, mereka tahu bahwa Raja Naga mengubah tempat ini menjadi neraka yang hidup. Mereka akan disiksa sampai mati. Tidak, saya tidak ingin mati. Raja Naga, ini salahku. Tapi itu semua karena Donghua Secret Sect dan Devil Corps Palace. Mereka adalah orangnya. Petik 2. Ketakutan merayap di wajah beberapa seniman bela diri ketika mereka mencoba berjuang tetapi upaya mereka sia-sia. Ark, Niu Shuang mengeluarkan teriakan saat dia memancarkan cahaya emas yang mendominasi. Namun, pancaran keemasan tidak bisa mengeluarkannya dari wilayah air. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Qi. Semuanya, termasuk empat tetua, berada dalam situasi yang sama. Alam abadi. Anda telah maju ke alam abadi. Ah, bagaimana itu mungkin? Petik 2. Merasakan rasa sakit yang datang dari tubuh mereka, keempat tetua meneriaki Wang Xian dengan cemas. Mengingat apa yang baru saja dikatakan Wang Xian, mereka yakin tentang itu. Ekspresi mereka tenggelam dalam keputusasaan. Nikmati kedatangan kematian. Tampak acuh tak acuh, Wang Xian menyapu pandangannya ke semua orang sebelum dia berbalik dan berjalan menuju para Dragonian. Raja Naga, setelah melihat kedatangan Wang Xian, Mo Qinglong berlutut bersama para Dragonian lainnya. Ambillah. Wang Xian mengangguk sederhana dan melemparkan pil eliksir level 5 ke masing-masing dari mereka. Dia melihat ke sekeliling ke tubuh-tubuh di tanah. Raja Naga, mereka pasti bisa dibangkitkan. Mo Qinglong berkata dengan hormat ketika dia melihat Wang Xian memindai sekeliling. Wang Xian tetap diam saat dia menatapnya.
Raja Naga, ini cabang pengembalian jiwa yang aku dapat dari Istana Naga. Mo Qinglong menunjuk ke cabang keabu-abuan di tengah pulau terapung saat dia berbicara. Saat Wang Xian melihat cabang yang bercahaya, sedikit kegembiraan yang tak terduga muncul di matanya. Ketika Ni Wushuang dan Kaisar Qi kembali beberapa hari yang lalu, aku takut mereka akan berbuat jahat. Oleh karena itu, saya kembali ke Istana Naga. Awalnya, saya ingin beberapa anggota dari Istana Naga mengikuti saya kembali. Tapi saya tidak bisa memerintahkan mereka, dan mereka mengabaikan saya. Perdana Menteri kura-kura berkata Istana Naga membutuhkan pengawal, dan tidak satupun dari mereka bisa pergi tanpa perintahmu. Tapi dia memberiku cabang pengembalian jiwa dan berkata ini akan membantu kita mengatasi krisis saat dalam bahaya. Petik 2. Mo Qinglong bertanggung jawab kepada Wang Xian dengan hormat. Itu adalah ide yang bijaksana dari Perdana Menteri Turtle. Wang Xian tampak puas dengan itu. Mo Qinglong ingin beberapa anggota dari Dragon Palace hadir di sini, tetapi Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya pasti akan mengabaikan Mo Qinglong karena tidak ada orang lain yang bisa memerintahkan mereka kecuali dirinya sendiri. Tapi untungnya, Perdana Menteri Turtle sedang bijaksana dengan membuat Mo Qinglong menghasilkan cabang pengembalian jiwa. Jika tidak, kerugian mereka akan sangat besar. Pedang keliling. Wang Xian berteriak ke pedang keliling. Iya, Roving Sword berjalan segera saat dia menundukkan kepalanya untuk menghormati. Old Mo, beritahu Omniscient Group. Mereka yang terlibat menyerang keluarga saya, sekte kami, bunuh mereka semua. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang telah berpartisipasi dalam hal ini, tidak ada yang tetap hidup. Kata Wang Xian dengan dingin. Pedang keliling, kamu akan mengikuti mereka. Ya, Raja Naga. Niat membunuh yang panik melonjak di mata Mo Qinglong dan para dragonian lainnya. Bahkan pedang keliling memegang tinjunya erat-erat dengan sinar kemasan berkedip-kedip di matanya. Kali ini, hanya ada 2 klan Golden Swordfish yang tersisa. Sebagai pemimpin klan, dia harus membunuh semua musuh. Kalian memprovokasi saya dulu. Jangan salahkan saya karena kejam. Kali ini, aku akan membantai seluruh dunia bawah. Petik 2. Wang Xian perlahan berbalik dan mengamati sekelilingnya. Saat ini, itu telah menjadi neraka yang hidup. Jeritan putus asa dan jeritan kesakitan berdenging di telinganya tanpa henti. Raja Naga, kamu akan mati dengan mengerikan. Ni Wushuang, Kaisar Qi, dan para ahli lainnya dari Sekte Suci dan Klan Suci menggeram ganas dengan gentar di wajah mereka ketika mereka mendengar Wang Xian. Raja Naga akan memusnahkan klan dan sekte. Kali ini, penghapusan total. Hal ini menimbulkan kemarahan yang sangat besar dan ketakutan yang sangat besar ke dalam diri mereka semua. Apa yang menunggu orang yang mereka cintai dan teman-teman adalah balas dendam gila dari Sekte Naga. Kalian melakukan hal yang sama pada Sekte Nagaku. Aku hanya membayarmu kembali. Petik 2. Setelah mendengar jeritan putus asa mereka, Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Pergilah ke neraka dan buat pengakuanmu. Tidak, tolong biarkan keluargaku pergi. Tidak, Raja Naga, aku salah. Aku mohon dengan sangat. Semuanya panik dan menggigil di sepatu bot mereka. Namun, Wang Xian tetap teguh. Jika dia tidak datang hari ini, semua orang di Sekte Naga akan terbunuh. Mereka tidak akan melepaskan orang yang dia cintai dan teman-temannya. Jadi mengapa dia harus melepaskan mereka? Lakukan sekarang. Wang Xian memerintahkan Mo Qinglong dan pedang keliling dengan dingin. Iya, Dragonian dan pedang keliling menanggapi dengan keras. Pedang keliling mengayunkan lengannya dan menopang tubuh mereka dengan pedang panjang. Kemudian mereka menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Kirimkan informasi tentang pasukan dan musuh yang berpartisipasi dalam pengepungan kami. Kami akan membayar mereka kembali. Petik 2. Setelah melayang keluar dari wilayah laut yang menakutkan, Mo Qinglong segera menghubungi seorang Dragonian di Omniscient Group. Sampai sekarang, kelompok intel terbesar, Omniscient Group, berada di bawah kendali Sekte Naga. Mendapatkan informasi sangatlah mudah. Iya, saat ini, ada 3 pasukan kelas 1 dan 2 pasukan kelas 2 di Rivertown. Mereka mengeposkan bahwa mereka akan pergi untuk membunuh keluarga yang berteman dengan Raja Naga. Petik 2. Pasukan yang berpartisipasi dalam mengepung kami adalah Sekte Suci Donghua, Istana Mayat Iblis, Kuil Roh Iblis, Klan Dongmen, Sekte Kegelapan. Di forum dunia bawah,
Kekuatan yang mendukung pemusnahan Sekte Naga adalah Sekte Qingtian dari kota Gu, Hua dan Han keluarga Modu. Segera, Mo Qinglong mendapatkan semua informasi itu. Sementara Omniscient Group berjalan dengan kekuatan penuh, Roving Sword memulai pembantaian dengan 31 Dragonian dengan kecepatan yang mendominasi. Namun, pembaruan langsung di forum dunia bawah belum diperbarui selama lebih dari 10 menit. Hari ini, 99% dari seniman bela diri yang tidak hadir di River Town melihat pembaruan langsung di forum. Semua seniman bela diri dunia bawah terkejut melihat pembaruan langsung telah berhenti memperbarui selama lebih dari 10 menit. Apa yang sedang terjadi? Perbarui sekarang. Bukankah Raja Naga datang? Apa yang terjadi? Apakah Raja Naga terbunuh? Petik 2. Cepat, tunjukkan mayat Raja Naga. Sudah lebih dari 10 menit, mengapa tidak ada pembaruan? Petik 2. Cek, mungkinkah Raja Naga telah terbunuh dan sekarang mereka mencoba untuk membersihkan tempat kejadian? Mengapa pembaruannya sangat lambat? Petik 2. Memperbarui sekarang. Kalau tidak, aku akan mengutukmu karena dibunuh oleh Raja Naga. Petik 2. Setelah lebih dari 10 menit hening, semua seniman bela diri di dunia bawah cemas tentang itu. Apa yang sedang terjadi? Posting gambar Raja Naga terbunuh sekarang. Bab 628, Darah Mengalir 1000 mil 1. Semua seniman bela diri menatap dengan cemas ke situs Underworld untuk pembaruan dari River Town. Namun, setengah jam berlalu dengan cepat dan tidak ada berita yang diperbarui di situs Underworld. Apa masalahnya? Bagaimana situasinya sekarang? Petik 2. Bahkan jika Raja Naga telah tiba, semua masalah seharusnya sudah diselesaikan sekarang. Mengapa utas tidak diperbarui? Mungkinkah poster aslinya terbunuh? Petik 2. Beberapa seniman bela diri menatap situs Underworld dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah firasat buruk mulai membebani pikiran mereka. Adapun keluarga dan anggota Sekte Suci Donghua, Istana Mayat Iblis, Sekte Kegelapan dan beberapa klan suci dan Sekte Suci lainnya, mereka ragu-ragu sejenak sebelum mencoba menelepon. Namun, tidak satupun dari mereka mendapat tanggapan. Ini tidak diragukan lagi membuat mereka merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun, mereka segera menggelengkan kepala dengan keras. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Pemimpin Sekte Niu Shuang dan Kaisar Qi sangat kuat. Lebih penting lagi, ada 4 pria tua mirip immortal lainnya bersama mereka. Mereka telah menyaksikan betapa menakutkannya keempat lelaki tua ini. Setiap tindakan mereka bisa mendatangkan kehancuran yang dahsyat. Keberadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Raja Naga. Waktu berlalu secara bertahap. Pada saat ini, keluarga Sue River Town adalah salah satu keluarga seni bela diri kuno teratas di River Town. Karena hubungan mereka dengan Raja Naga, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang berani menyinggung keluarga Sue. Di halaman belakang villa keluarga Sue, Sue tua terbaring di lantai dan batuk darah. Sue Jiahua dan Sue Jing juga berada di lantai dengan wajah pucat. 3 generasi itu memelototi sekelompok orang di depan pintu dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Cih, keluarga Sue memang lemah dan kecil. Satu-satunya hal yang bisa Anda salahkan adalah mengikuti tuan dan kekuatan yang salah. Karena kalian berhubungan baik dengan Raja Naga, kalian bisa bertemu dengannya di neraka. Petik 2. Di tengah halaman, sekelompok 20 lebih seniman bela diri menatap tajam ke arah keluarga Sue. Semuanya memiliki tampang yang mengerikan dan mengerikan pada mereka. Uhuk, keluarga Sue kami senang telah menikmati hari-hari kemuliaan. Petik 2. Old Sue tersenyum pahit dan tampaknya telah menerima kematiannya yang akan datang. Raja Naga terbunuh dan Sekte Naga dimusnahkan. Untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Sekte Suci Abadi, sekelompok orang ini sebelum mereka ingin memusnahkan keluarga Sue-nya. Dia memandang putra dan cucunya di sampingnya. Meskipun dia pahit, dia menghela nafas panjang. Kakek, tidak ada yang perlu ditakuti tentang kematian. Bagaimanapun, kami menikmati hari-hari kemuliaan. Hehe, itu sangat berharga. Petik 2. Sue Jing menyeringai pada kakeknya sebelum berbalik menatap dengan dingin pada sekelompok orang di depan mereka. Jika Raja Naga bisa melewati bencana ini, dia pasti akan membalas dendam untuk kita. Kalian semua akan menderita kematian yang mengerikan. Petik 2. Haha, Raja Naga, dia sudah mati sekarang. Sebelum 4 ahli seperti immortal,
dia mungkin telah direduksi menjadi debu sekarang. Anda bisa menunjukkan kesetiaan Anda di neraka. Haha, di masa depan, tidak akan ada lagi sekte naga atau raja naga di dunia bawah. Petik 2. Seorang lelaki tua yang berdiri di tengah tertawa histeris pada mereka. Hari ini, kami akan memberimu kematian cepat. Pergilah bergabung dengan raja nagamu di neraka. Petik 2. Hahaha. Tawa histeris terdengar di halaman belakang keluarga Sue. 3 pria parubaya menyeringai dan berjalan menuju 3 generasi keluarga Sue dengan pedang panjang mereka. Tidak ada yang perlu ditakuti tentang kematian. Old Sue mengertakkan gigi, menutup mulutnya, lalu berteriak. Hehe, kalau begitu, mati. Petik 2. 3 pria parubaya mengayunkan pedang ke arah mereka. Bam, bam, bam. 3 generasi keluarga Sue menutup mata mereka dengan putus asa saat mereka menunggu kematian turun atas mereka. Namun, yang mereka dengar hanyalah suara benda-benda yang jatuh ke tanah. Rasa sakit, yang mereka harapkan, tidak kunjung datang. Ini mengejutkan 3 generasi keluarga Sue. Sekte naga tidak akan membiarkan teman-teman Raja Naga kita mati. Suara samar bergema dan Old Sue tersentak membuka matanya. Dia melihat lebih dari 30 orang di udara. Setelah beberapa saat merasa tersesat, kegembiraan bersinar di matanya. Old Mo, kalian. Tubuh Old Sue menggigil karena gelisah saat matanya bersinar dengan semangat. Raja naga kita akan bersinar selamanya seperti matahari dan bulan. Mereka yang menyinggung Raja Naga atau Sekte Naga semuanya akan mati. Petik 2. Mo Qinglong menganggukkan kepalanya ke Old Sue. Setelah itu, dia kembali ke pedang panjang emas dan terbang menjauh. Raja Naga belum mati. Raja Naga belum mati. Sue Jiahua dan Sue Jiahua membuka mata mereka dan melihat kerumunan dragonian yang menghilang. Ketika mereka melihat 20 orang aneh yang masih akan membunuh mereka beberapa saat yang lalu di lantai, kegembiraan tertulis di seluruh mata mereka. Jika Raja Naga tidak mati, maka Old Sue berdiri secara bertahap dan matanya bersinar dengan semangat. Niu Shuang dari Sekte Suci Donghua, Kaisar Qi dari Diabolisme dan keempat lelaki tua itu telah tamat. Mereka pasti telah dibunuh oleh Raja Naga. Petik 2. Sue Jing melanjutkan hukuman untuk kakeknya. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat dia bersorak. Haha. Bagus. Ini sempurna. Keluarga Sue, yang putus asa beberapa saat yang lalu, berada dalam kegembiraan setelah selamat dari cobaan itu. Biarkan aku memeriksa informasi di situs Underworld. Sue Jing segera mengeluarkan ponselnya. Belum ada berita di situs Underworld dan siaran langsungnya berhenti setelah Raja Naga muncul. Sepertinya mereka semua terbunuh. Petik 2. Kita tunggu saja kabar dari sini dan seterusnya. Mata Old Sue berkedip. Mulai sekarang dan seterusnya, mereka akan menunggu kemarahan Raja Naga. Kemarahan Raja Naga. Old Sue mengenal Wang Xian dengan baik. Dia adalah teman yang menghargai hubungan. Jika dia adalah musuhmu, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan atau kasih sayang. Di situs Underworld, sudah 1 jam sejak pembaruan terakhir kembalinya Raja Naga muncul di utas streaming langsung. Semakin banyak waktu berlalu, semakin bingung beberapa orang. Terutama ketika tidak ada yang bisa menghubungi para ahli yang telah memusnahkan Sekte Naga. Tanpa disadari, semua orang punya firasat buruk tentang kejadian tersebut. Mengejutkan, Sekte Suci Donghua telah dimusnahkan. Tidak ada satu murid pun yang tersisa. Petik 2. 1 jam 5 menit kemudian, sebuah thread muncul di situs Underworld dan mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia bawah. Ketika semua orang mengklik utas, mereka langsung tercengang. Darah dan kehancuran mewakili Sekte Suci Donghua saat ini. Foto-foto mayat itu membuat semua orang merasa seolah-olah kulit kepala mereka mati rasa. Ketakutan yang berasal dari jiwa seseorang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Gambar di utas semuanya adalah gambar mayat murid Sekte Suci Donghua. Selain itu, mayat-mayat ini dapat ditemukan di seluruh Sekte Suci Donghua. Poster aslinya adalah teman dari Attendant of Donghua Secret Sect. 10 menit sebelumnya, dia menuju ke Sekte Suci Donghua dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Sekte Suci Donghua dimusnahkan. Astaga, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Sekte Suci Donghua dimusnahkan. Semua orang di Sekte Suci nomor 1 di dunia bawah sekarang telah dibantai. Astaga, siapa yang bertanggung jawab? Petik 2. Apa yang terjadi?
Mengapa Sekte Suci Donghua dimusnahkan? Petik 2. Melihat gambar di atas, semua orang menggigil ketakutan. Sekte suci terbesar di dunia bawah telah dimusnahkan tanpa ada satu orang pun yang selamat. Mungkinkah itu ulah Raja Naga dan Sekte Naga? Mata beberapa orang membelalak. Pada pemikiran bahwa tidak ada berita yang datang dari River Town, pemikiran yang menakutkan muncul di benak mereka. Bab 629, Darah Mengalir 1000 Mil 2. Sekte Suci Donghua dimusnahkan tanpa ada yang tersisa di sekte leluhur. Saat berita itu keluar, seluruh dunia bawah terhempas. Segera, beberapa dari mereka menduga bahwa Sekte Suci Donghua telah dimusnahkan oleh Raja Naga dan Sekte Naga. Itu karena semua orang kehilangan kontak dengan River Town setelah Raja Naga kembali. Mereka membuat spekulasi yang berani bahwa mereka yang mencoba memusnahkan Sekte Naga semuanya telah dibunuh oleh Raja Naga. Ledakan. Astaga, Istana Mayat Iblis sedang dimusnahkan. Petik 2. Sama seperti semua orang masih diliputi oleh fakta bahwa Sekte Suci Donghua telah dimusnahkan, berita mengejutkan lainnya datang. Istana Mayat Iblis, sekte leluhur terkuat dari diabolisme, dimusnahkan. Ketika berita itu keluar, semua orang menarik napas dingin. Istana Mayat Iblis tidak lebih lemah dari Sekte Suci Donghua. Namun, itu juga dimusnahkan. Di postingan yang sama terpampang berbagai foto dengan mayat murid-murid Istana Mayat Iblis. Tak satu pun dari mereka yang hidup. Seluruh Istana Mayat Iblis sunyi senyap. Itu pasti Raja Naga. Itu pasti dia. Dia satu-satunya yang bisa memusnahkan Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis. Raja Naga belum mati. Dia memusnahkan semua orang yang mengepung Sekte Naga. Petik 2. Saya punya firasat buruk sejak pembaruan langsung itu berhenti memperbarui. Raja Naga belum mati, dan sepertinya Sekte Naga telah mulai membalas dendam. Petik 2. Dalam 1 jam, Sekte suci terkuat dari Sekte Ortodoks dan diabolisme dimusnahkan. Ini terlalu cepat dan geram. Mengerikan. Jatuhnya Istana Mayat Iblis telah membuat semua orang percaya bahwa Raja Naga belum mati, dan Sekte Naga belum dimusnahkan. Sebaliknya, mereka yang mengepung Sekte Naga semuanya sudah pergi sekarang. Ini mengejutkan semua orang. Dengan jatuhnya Sekte Suci Donghua dan Istana Mayat Iblis, balas dendam Raja Naga telah dimulai. Saya khawatir pasukan yang berpartisipasi dalam pengepungan itu sudah habis. Petik 2. Pasukan yang berpartisipasi berjumlah 60% dari keluarga dan sekte suci dari sekte ortodoks dan diabolisme di dunia bawah. Bisakah Raja Naga membalas dendam pada mereka satu persatu? Petik 2. Dalam waktu kurang dari 20 menit, spekulasi mereka terjawab. Kuil Iblis Roh Iblis dimusnahkan. Setengah jam kemudian, Sekte Kegelapan dimusnahkan. 1 jam kemudian, Sekte Suara Surgawi dimusnahkan. 1,5 jam kemudian, klan Dongmen dimusnahkan. Hanya dalam 2 jam, berita tentang berbagai sekte dan klan suci yang dimusnahkan terus berdatangan. Kali ini, tidak ada seorang pun di sekte yang hidup. Seluruh dunia bawah terdiam saat mereka melihat pesan yang diunggah ke forum. Segera setelah itu, beberapa orang menjadi ketakutan karena keluarga dan sekte leluhur mereka berpartisipasi dalam pengepungan. Hal ini menimbulkan teror yang sangat besar pada mereka. Cepat, bubar, semuanya. Kalian semua, cari tempat untuk bersembunyi. Mereka yang bisa meninggalkan negara ini, pergi sekarang. Petik 2. Kembali ke keluarga Han di Modu, semua anggota keluarga mengungkapkan ekspresi menakutkan ketika mereka membaca berita tentang jatuhnya berbagai sekte dan klan suci. Itu sangat mengejutkan mereka bahwa pengepungan Sekte Naga benar-benar gagal. Mereka tahu betul tentang kekuatan 4 tetua. Jika keberadaan yang mendominasi seperti itu gagal, keluarga Han bukanlah apa-apa bagi mereka. Ketakutan menyelimuti mereka. Tanpa ragu-ragu, kepala keluarga Han memerintahkan mereka untuk lari sejauh yang mereka bisa. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pada saat ini, pedang keliling dan anggota Sekte Naga muncul di udara di dalam villa besar keluarga Han. Mereka memelototi keluarga Han, yang ketakutan. Bagaimana mereka bisa sampai di sini begitu cepat? Petik 2. Ketika anggota keluarga Han mendengar Mocking Long, mereka berdiri dan berteriak dengan suara gemetar. Tidak, kumohon. Jangan bunuh kami. Kami menyerah. Jangan bunuh kami. Petik 2.
Ketika kepala keluarga Han melihat murid-murid Sekte Naga di udara, dia benar-benar hancur saat dia berlutut, memohon belas kasihan. Membunuh. Suara dingin itu menghilangkan semua harapan keluarga Han karena mereka semua putus asa. Ayo pergi. Tidak ada seorang pun di keluarga Han yang hidup 3 menit kemudian. Roving Sword membawa Mo Qinglong dan yang lainnya ke tujuan berikutnya. Mengingat kecepatan Roving Sword, paling lama dia membutuhkan waktu 1 jam untuk terbang dari titik terjauh di timur ke titik terjauh di barat negara itu. Karena kecepatan mereka yang menakutkan, keluarga dan sekte leluhur dimusnahkan bahkan sebelum mereka dapat bereaksi. Tidak ada yang masih hidup. Ketika sekelompok pasukan mengepung Sekte Naga, mencoba membunuh keluarga Sue, mereka tidak berniat membiarkan siapapun tetap hidup. Oleh karena itu, Mo Qinglong dan gengnya tidak akan bersikap lunak terhadap mereka. Tak satu pun dari mereka bisa tetap hidup dalam pembantaian ini. Keluarga Han dimusnahkan. Keluarga Liu dimusnahkan. Berita tentang sekte leluhur dan keluarga dengan cepat memenuhi seluruh forum dunia bawah. Seluruh dunia bawah benar-benar hening sementara semua sekte leluhur dan keluarga tersentak. Pada saat ini, dunia sepertinya telah tenang. Semua seniman bela diri menjadi mati rasa dengan pesan yang mereka baca. Mereka hanya menatap kosong dengan semua kekuatan yang telah dimusnahkan. Begitu Raja Naga mengamuk, darah mengalir sejauh 1000 mil. Hampir 60% keluarga dan sekte leluhur di dunia bawah telah berpartisipasi dalam pengepungan Sekte Naga. Namun, kekuatan ini berkurang dengan kecepatan yang menakutkan. Akhirnya, seseorang di forum mengkonfirmasi bahwa orang di balik ini adalah Sekte Naga pada jam 8 malam. Meskipun berita itu tidak membuat banyak keributan, semua orang masih terpana olehnya. Seberapa kuat Raja Naga, dan seberapa kuat Sekte Naga? Keempat tetua sudah mendominasi, seperti yang abadi. Namun, mereka masih dibunuh oleh Raja Naga. Malam ini adalah malam tanpa tidur bagi dunia bawah. Jam berlalu dan fajar menyingsing. Matahari terbit ke langit. Seiring waktu berlalu, matahari terbenam dan bulan tergantung di langit. Lebih dari 30 jam telah berlalu. Semua seniman bela diri di dunia bawah berkurang 60%. Tak satu pun dari pasukan yang berpartisipasi dalam pengepungan itu selamat. Tidak ada yang lolos. Bahkan keluarga dan sekte leluhur yang menerima berita lebih awal. Sekte Naga menghabiskan 15 jam memusnahkan semua sekte leluhur dan keluarga, dan 10 jam lagi untuk mengumpulkan mereka yang mencoba melarikan diri. Astaga, dunia bawah kalah 60% dari seniman bela diri. Setelah Raja Naga mengamuk, darah mengalir sejauh 1000 mil. Semua orang akan menghormati Sekte Naga. Siapapun yang menyinggung mereka akan mati. Posting baru mulai muncul di forum. Tapi seniman bela diri bisa dengan jelas merasakan kerugian yang signifikan pada anggota aktif dunia bawah. Secara keseluruhan, ada lebih dari ratusan ribu seniman bela diri di dunia bawah. Tapi sekarang, tidak ada yang tersisa. Pikiran tentang angka-angka itu membuat takut semua orang. Raja Naga menandakan tabu di masa depan. Beberapa kekuatan dan keluarga berseru pada diri mereka sendiri. Gentar dan takut. Mulai sekarang, tak seorang pun di dunia bawah akan berbicara buruk tentang Raja Naga. Masa depan dunia bawah pasti akan tenang. Semua keluarga dan pasukan akan memberikan instruksi kepada anak-anak dan murid mereka bahwa mereka harus memanggil Raja Naga sebagai Raja. Bab 630, Cabang Tanpa Batas dan Nirvana. Hai, di sebuah villa mewah di Provinsi Gui, seorang gadis menghela nafas lega. Sebuah sitar terbentang di hadapannya. Saat dia melihat lebih dari 30 murid Sekte Naga dengan aura menakutkan pergi, dia merasa tersesat. Putri, itu bagus bahwa Anda menghindari bencana ini. Untungnya, kamu mengenal Raja Naga. Di sampingnya, orang terkaya di Provinsi Gui, Tang Jiuchao, menyeka keringat dingin di dahinya saat dia berbicara dengan suara gemetar. Sekte Suara Surgawi telah dimusnahkan. Tang Yingxuan menatap sitar di tangannya dengan perasaan yang rumit. Kesedihan tertulis di wajahnya. Survival of the Fittest. Yingxuan, coba lepaskan ini. Tang Jiuchao berhenti sejenak sebelum berkata, Sekte Suara Surgawi berpartisipasi dalam pemusnahan Sekte Naga. Sekarang setelah Raja Naga kembali, wajar saja jika dia memberikan perlakuan yang sama kepada musuh-musuhnya. Ini semua tentang survival of the fittest. Untungnya, kamu tidak berpartisipasi di dalamnya.
Mereka mungkin melepaskanmu karena kamu tidak banyak terlibat di dalamnya dan pria paruh baya itu mengenalmu. Tang Yingxuan tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dan memainkan lagu sedih. Sementara Roving Sword memimpin para naga untuk membalas dendam, Wang Xian membawa Xiao Yu dan gadis-gadis lainnya, bersama dengan semua mayat, menuju istana naga di kapal pesiar. Xiao Xian, bagaimana keadaan Su King sekarang? Ketika mereka melihat Wang Xian keluar dari kamar Guan Su King, gadis-gadis itu langsung berkerumun dan bertanya tentang dia dengan penuh perhatian. Aku pasti akan menghidupkannya kembali. Wang Xian menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum dan berbicara kepada mereka. Cedera Su King lebih parah dari yang dia duga. Tombak panjang yang menyala telah menembus hatinya. Jika dia tidak tiba tepat waktu untuk melindungi hatinya dengan energi naga yang kuat, Su King mungkin sudah mati sekarang. Memiliki garis keturunan Suzaku pasti membantu juga. Namun, kondisinya tidak optimis terlepas dari semua itu. Wang Xian merasa sangat sulit untuk menyadarkannya sepenuhnya. Meskipun demikian, Wang Xian memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu melakukannya dalam waktu tertentu. Kakak, kamu harus menyelamatkan kakak ipar. Xiao Yu memegang lengan Wang Xian dan berkata padanya. Ya, yakinlah. Wang Xian membelai kepala Xiao Yu dan berkata, kali ini, aku gagal melindungi kalian semua. Kami tidak bisa selalu bergantung padamu untuk melindungi kami. Lan Qingyue memandang Wang Xian dan bergumam. Dia telah mewarisi garis keturunan paling elit di alam semesta ini dan memiliki kemampuan berkembang biak kun terkuat di alam semesta. Namun, karena kurangnya latihan dalam kultivasi, dia cukup lemah. Jika dia berkultivasi dengan rajin, dia akan mampu menangani krisis seperti ini sendirian. Itu semua salahku. Andai saja aku berkultivasi dengan rajin. Qingyue, akulah yang gagal melindungi kalian semua. Wang Xian mengulurkan tangannya ke pinggangnya dan berbicara dengan lembut. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saat dia berbicara, dia melihat ke Sun Lingxiu dan Ajaya dan memaksakan senyum. Xiao Xian, Sister Lingxiu dan Sister Ajaya sangat baik. Ini semua berkat mereka bahwa kami selamat kali ini dan kami bergaul dengan sangat baik. Petik 2. Lan Qingyue mengumpulkan emosinya, memegang lengan Wang Xian dan berbicara dengan suara yang menghangatkan hati. Hanya melalui kesulitanlah hubungan dibangun dan diperkuat. Untuk 6 gadis, mereka hanya selamat dari insiden ini dengan berjuang dengan nyawa mereka untuk satu sama lain. Ajaya, yang selama ini mereka lawan, tidak mundur selangkah. Sun Lingxiu, yang telah memberi diam-diam, tidak mundur selangkah. Mereka benar-benar telah menggerakkan Lan Qingyue dan Guan Su King melalui tindakan mereka. Merupakan hal yang luar biasa memiliki saudara perempuan yang dapat mereka lalui bersama dalam kesulitan. Oleh karena itu, ketika mereka berjuang dengan hidup mereka bersama, Lan Qingyue dan Guan Su King telah mengesampingkan beberapa obsesi yang mereka pegang. Wang Xian terkejut saat pertama kali mendengar Lan Qingyue. Dia segera tersenyum, mengulurkan kedua tangannya dan memeluk kedua gadis itu dalam pelukannya. Ajaya dan Sun Lingxiu menegang tetapi segera menunjukkan senyum. Hehe, bagus. Ketika ipar perempuan Su King pulih, semuanya akan sempurna. Xiao Yu senang melihat ini saat dia melingkarkan tangannya di lengan tuannya. Xiao Xian, kemana kita akan pergi? Ajaya menatap Wang Xian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu begitu kita berada di sana. Jangan kaget kalau begitu. Ajaya menoleh ke Wang Xian dan tersenyum. Suara mendesing. Pada saat ini, pilar air yang memanjang lebih dari 100 meter ke langit muncul. Makhluk raksasa sedang berenang ke arah mereka. Makhluk di dalam air itu berukuran kira-kira 50 meter dan berenang ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Apa monster itu? Ajaya tercengang dan menatap laut dengan waspada. Jangan takut, itu Xiaolan. Lan Qingyue datang ke geladak. Kun, yang dibesarkan Lan Qingyue dari paus biru, muncul dari air dan memperlihatkan tubuhnya yang besar. Xiaolan sekarang telah tumbuh lebih dari 50 meter. Segera, itu akan dapat naik ke level 12. Ayo pergi, kami akan menyelam. Wang Xian menghentikan kapal pesiar, mengambil Guan Su King dan berbicara dengan gadis-gadis itu. Ajaya mengikuti Wang Xian ke geladak dengan rasa ingin tahu dan segera melompat ke laut. Saat dia menyelam ke laut dan melihat istana naga yang megah, matanya melebar dan dia jelas tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Dia bertindak seperti Xiao Yu,
Lan Qingyue dan yang lainnya ketika mereka datang ke sini untuk pertama kalinya. Matanya melebar dan mulutnya sedikit terbuka. Melihat Ajaya yang tinggi dan ramping dengan sepatu hak tinggi dan pakaian merahnya, Wang Xian merasakan hasrat menggelora di dalam dirinya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Sun Lingxiu dan Lan Qingyue. Dia telah berada di dunia Yongchang selama hampir 2 bulan dan sudah menemukan rasa haus yang sulit untuk ditahan. Jika Suking baik-baik saja, Wang Xian akan menarik mereka ke ranjang naga yang sangat besar. Setelah membuang beberapa pemikiran ini, dia memasuki istana naga. Wang Xian menggendong Guan Suking dan berjalan menuju tempat tahta naga berada. Di tahta naga, segmen cabang pengembalian jiwa terbang keluar dari cincin luar angkasa hanya dengan memikirkan Wang Xian menuju pohon leluhur. Buah jiwa miniatur yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh di cabang pengembalian jiwa. Wang Xian menghela nafas lega saat dia bersiap untuk membawa Guan Suking menuju kolam naga. Dia ingin melihat apakah darah naga di dalam kolam naga cukup untuk menghidupkan kembali Suking. Jerit, jerit, jerit. Namun, sebelum Wang Xian mulai berjalan menuju kolam naga, suara gemerisik datang dari pohon leluhur. Detik berikutnya, aliran api melesat ke arahnya. Hah! Wang Xian terkejut dan langsung menoleh. Ini, cabang tanpa batas. Wang Xian terkejut dan perhatiannya tertuju pada cabang merah pohon leluhur. Cabang memancarkan cahaya merah seolah-olah ada batu rubi yang bergerak di atasnya. Itu adalah cabang tanpa batas, harta yang diperoleh Wang Xian di Istana Dewa Api. Pada saat itu, dahan itu telah menembus tubuhnya dan tiba di Istana Naga secara instan. Wang Xian tidak jelas tentang efek dari pohon progenitor. Namun, pohon pengembalian jiwa bisa tumbuh di atasnya. Mempertimbangkan kemampuan mengembalikan jiwa yang menakutkan dari pohon yang mengembalikan jiwa, Wang Xian tahu bahwa pohon leluhur jelas bukan sesuatu yang biasa. Cabang tanpa batas yang bisa tumbuh di pohon leluhur pasti akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Aliran api melesat ke arahnya dan mendarat di Guan Suking yang berada dalam pelukannya. Api mengalir menuju area jantungnya yang rusak. Energi merah menyala mengalir ke dalam hatinya secara instan seolah-olah itu adalah darahnya. Wang Xian terkejut dan menyaksikan dengan takjub. Bab 631, naik level untuk Istana Naga. Oh, dong, dong. Saat api dari cabang tanpa batas memasuki hatinya seperti aliran darah segar, jantung Guan Suking mulai berdetak. Wang Xian membeku sesaat saat dia terkejut. Dia membawa Guan Suking ke tahta dan menempatkannya di atasnya. Ini adalah cabang tanpa batas dari Istana Dewa Api. Buku rahasia Dewa Api menyebutkan bahwa cabang tanpa batas ini diperoleh oleh Dewa Api secara kebetulan. Ini luar biasa karena bisa mengeluarkan api tanpa ada energi di dalamnya. Melihat cabang tanpa batas setinggi setengah meter di pohon leluhur itu, Ajaya berseru tak percaya. Cabang tanpa batas ini luar biasa. Wang Xian menatapnya. Api di cabang tanpa batas tidak pernah berhenti bahkan ketika cabang itu mati. Tetapi setelah muncul di pohon leluhur, cabang ini tumbuh sedikit dan menjadi lebih luar biasa. Saat api dari cabang tanpa batas memasuki jantung Guan Suking, wajahnya yang tampak pucat perlahan pulih, dan jantungnya berdetak kencang. Dengan setiap ketukan, cahaya merah menyala terpancar di lokasi jantung. Pada saat yang sama, setetes darah segar mengalir ke tubuh. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apakah itu nirwana? Atau... Wang Xian terkejut saat dia menatap Guan Suking. Vitalitas Suking tampaknya berlipat ganda. Ajaya, Lan Qingyue, dan yang lainnya sangat gembira saat mereka merasakan vitalitas dalam Guan Suking. Wang Xian dan gengnya berjaga-jaga selama lebih dari 10 menit. Setelah menyadari bahwa Guan Suking baik-baik saja, mereka menghela napas lega. Kalian semua istirahat. Suking mungkin bangun dalam waktu singkat. Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, dia berjalan menuju kolam naga. Dengan gerakan dari cincin luar angkasa, tubuh ikan pedang emas dan para naga mendarat di tanah. Mayat-mayat itu terlempar ke tanah dengan kecepatan super cepat. Astaga, aliran darah mengalir keluar dari 9 kepala naga. Kolam darah yang terkumpul di dalam Dragon Pool perlahan-lahan terbentuk menjadi telur oval. Cabang pengembalian jiwa dan kolam naga dapat membangkitkan anggota Sekte Naga. Tapi ini terbatas hanya di dalam Sekte Naga dan Istana Naga karena anggota Istana Naga dan Naga memiliki darah Wang Xian dan membawa tanda Istana Naga.
Pohon leluhur dan istana naga sudah mengakui Wang Xian sebagai pemiliknya. Dengan darahnya, siapapun dapat dibangkitkan menggunakan kolam naga dan cabang pengembalian jiwa. Namun, tidak ada yang akan berhasil tanpa darah Wang Xian. Dengan demikian, hanya Xiao Yu, Penatua Fang, dan Sun Lingxiu di antara 6 gadis yang dapat dibangkitkan. Raja Naga. Pada saat ini, Perdana Menteri Turtle, yang telah melihat Wang Xian sebelumnya, berenang dan menyapanya ketika Wang Xian berhenti untuk beristirahat. Hehe, setelah melihat Perdana Menteri Turtle, Wang Xian berseri-seri. Kura-kura Perdana Menteri saat ini bukanlah kura-kura raksasa setinggi 7 meter. Tingginya 1,7 meter, tampak seperti seseorang berusia 60-an dengan janggut, dan memiliki cangkang di belakang punggungnya. Dia tampak seperti Perdana Menteri Turtle dari Journey to the West di televisi. Setelah melalui kebangkitan, dia membentuk kembali tubuhnya, dan dia memiliki 2 bentuk sekarang. Perdana Menteri Turtle juga telah maju ke alam buding, yang naik 1 tingkat. Raja Naga, apakah kamu ingin aku membawa anggota lainnya ke sini? Tanya Perdana Menteri Penyu kepada Wang Xian. Enggak, lanjutkan dengan kultivasi Anda. Petik 2. Wang Xian memecatnya dengan lambaian saat dia kembali ke Aula Raja Naga. Dia mengaktifkan cincin luar angkasa, dan batu spiritual jatuh ke tanah. Selanjutnya, tumpukan logam yang bisa memperbaiki peralatan spiritual menumpuk di samping. Semua batu spiritual dan logam ini diperoleh dari dunia Yongchang sementara segudang logam dapat menumpuk menjadi bukit. Ding! 100.000 batu spiritual dan 1 ton material tingkat spiritual terdeteksi. Apakah Anda ingin meningkatkan Aula Raja Naga? Meningkatkan. Setelah mendengar perintah dari sistem, pancaran bersinar di mata Wang Xian saat dia langsung menjawab. Meningkatkan Aula Raja Naga ke level 2 membutuhkan 100.000 batu spiritual dan 1 ton materi kelas spiritual. Setelah meningkatkan ke level 2, kecepatan kultivasi akan ditingkatkan 6 kali lipat. Energi spiritual di dalam Istana Naga sudah kurang padat dari dunia Yongchang. Tetapi dengan peningkatan kecepatan 6 kali lipat, energi di dalam Istana Naga akan jauh lebih tebal daripada dunia Yongchang. Merasakan dorongan instan dari energi di sekitarnya, Wang Xian sangat gembira. Dia mengayunkan lengannya, mengeluarkan 1000 keping peralatan spiritual, 1 ton material dengan sifat air, dan 200.000 batu spiritual. Ding! 100.000 batu spiritual dan 1 ton material yang dikaitkan dengan air terdeteksi. Apakah Anda ingin meningkatkan Sekte Naga? Ding! 1000 keping peralatan spiritual terdeteksi. Apakah Anda ingin meningkatkan Dragon Field? Ding! 100.000 batu spiritual terdeteksi. Apakah Anda ingin meningkatkan Gua Naga? Wang Xian mengkonfirmasi semua notifikasi yang masuk. Dengan setiap bangunan yang ditingkatkan di Istana Naga, efeknya akan berlipat ganda. Ambil Dragon Field misalnya. Dragon Field saat ini berada di level 2, di mana anggota Dragon Palace dapat berlatih dan memahami teknik serangan mereka dengan kecepatan 2 kali lipat. Ini akan secara signifikan meningkatkan kapasitas tempur mereka. Terlebih lagi, Gua Naga dapat meningkatkan kecepatan kultivasi para anggota hingga 1 kali lipat. Kami memiliki Dragon Array, Dinghai Divine Rod, dan Dragon Pool yang belum ditingkatkan. Setelah kami meningkatkan ketiga bangunan ini, Istana Naga akan berada di level 2, yang dapat bermanuver. Wang Xian merenungkan dirinya sendiri. Setelah memutakhirkan bangunan, material dan peralatan spiritual hampir habis. Semua yang tersisa di cincin luar angkasanya adalah pil obat mujarab. Selanjutnya, saya perlu meningkatkan kultivasi dan level naga, dan beristirahat dengan baik di Istana Naga. Wang Xian menyelam keluar dari air dan memberitahu Mo Qinglong dan anak buahnya. Selanjutnya, dia menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke Royal Residence Hall. Karena tekanan dari fakta bahwa 9 dunia kuali akan turun ke dunia nyata, Wang Xian pada dasarnya tidak beristirahat di dunia Yongchang. Sekarang, sudah waktunya untuk istirahat. Kembali di kamarnya, dia sudah melihat gadis-gadis tidur di tempat tidur. Mungkin mereka terlalu lelah sehingga mereka semua tertidur lelap. Wang Xian tersenyum saat dia berjalan ke tempat tidur dan pingsan. Ketika dia bangun, dia menyadari tidak ada orang lain selain dirinya sendiri di ruangan itu. Wang Xian berjalan keluar dengan senyum lebar saat dia melihat gadis-gadis berkultivasi di Dragon Field. Kejadian itu telah memacu mereka, memotivasi mereka untuk berkultivasi lebih keras. Wang Xian mengunjungi Guan Suking,
dan semuanya normal baginya. Dia kemudian melanjutkan ke Dragonfield dan mengumpulkan semua anggota Dragon Palace. 9 ular laut berbisa level 12 saat ini luar biasa. Naik satu level lagi, dan mereka bisa berevolusi menjadi ular. Mereka tetap dalam bentuk aslinya tanpa berubah menjadi manusia. Untuk klan Yaksa, mereka semua tampak kekar. Sama seperti klan Golden Swordfish memiliki senjata di tangan mereka, garpu dibawa di tangan berotot mereka. Selain Yaksa keliling di level 12 dan 15 di antaranya di level 11, seluruh Yaksa patroli lainnya berada di level 10. Monyet iblis tetap dalam bentuk monyet tanpa perubahan. Roving Heavens berada di level 12 sementara 10 di antaranya berada di level 11. Sisanya telah maju ke level 10. Selain itu, Lobster keliling dan gadis keliling telah naik ke level 11. Kekuatan Istana Naga saat ini sudah menarik. Namun, Wang Xian masih tidak puas, terutama setelah menyaksikan kehebatan 9 dunia kuali.